itu ada yang sudah kadung terjadi dan yang belum kita nikmati agama yang semestinya. Coba antum berikan penjelasan. Yang terjadi itu adalah produk dari para sejarawan yang merupakan kroni-kroni para penguasa sepanjang zaman. Faktanya Islam ini berhadapan dengan kekuasaan lawan Tuhan. Kekuasaan yang mengatasnamakan dirinya Tuhan. Ini yang dilawan. Dan ini yang sampai kepada kita, itu pun masih ada yang tersisa. Karena memang modusnya tidak semuanya diganti. Itu terlalu kurang menarik gitu. Memang dicampur-campur sedikit. Seperti tempe sama jagung itu loh, supaya tidak kelihatan. Atau kalau kopi-kopi yang di pinggir-pinggir jalan itu ya campur sama beras atau apa. Jadi niatnya minum kopi tapi malah minum nasi. Ya. Jadi memang gitu modelnya. Makanya kita temukan riwayat-riwayat itu nanti dicampur dengan yang lain-lain. Kita tidak punya kemampuan untuk memilah-milah hadisnya zaman berapa. Belum lagi sejarah pengumpulan hadis itu kan agak problematik gitu. Iya kan? Pengumpulan Al-Quran sendiri, pembukuannya pokoknya agak rumit lah. Ya. Jadi memang kalau kita menganut agama, itu kan akal sehat yang mengantarkan kita kepada harapan. Mestinya tidak begini. Dan karena keyakinan kita bahwa Tuhan ini maha kuasa, maha bijaksana, maha menemui janji, maha adil, pasti happy ending. Tuhan punya caranya sendiri. Pasti kebenaran pada akhirnya akan tampak. Dan ini semua rekayasa dan konspirasi para tiran sepanjang sejarah akan dibalikan. Kalau enggak, buat apa kita mengenal agama ini? Pada jadi akhirnya kita mengenal agama ini karena harapan. Jadi harapannya pasti happy ending. Ya, kalau memang ada Tuhan, kita kan sudah memastikan ada Tuhan maha kuasa, maha pasti. Ya, artinya nanti kalau namanya yakini gugur bukan hanya pada agamanya. Artinya konsep ketuhanannya juga bubar gitu. Baik, artinya dengan nalar kita dan logika kita serta pemahaman kita tentang teologi yang bersifat rasional, kita sampai pada sebuah kesimpulan dan juga harapan bahwa semua ini akan berakhir dengan tegaknya keadilan. Dan dengan akal sehat itu kita bisa melihat bahwa bukan ini. Karena idealitas itu diciptakan oleh akal sehat. Antara yang nampak dengan yang mestinya terjadi. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru dengan alasan itu kita melihat orang yang tidak beragama tapi perilaku baik, itu yang semestinya terjadi. Yang kurang pada mereka iman, yang kurang pada mereka amal. Ada kekurangan pada dua sisi. Suatu saat akan digabungkan. Mereka punya kelebihan dalam amal, ini punya kelebihan dalam iman. Iman dan amal digabungkan akan tercipta sebuah masyarakat. Baru agama bisa menciptakan masyarakat. Kalau tidak, agama menciptakan malapetaka. Justru menjadi problem masyarakat. Oke, dari pembahasan kita yang panjang lebar, intinya pertemuan ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa agar orang-orang itu sampai pada pemahaman yang seperti ini, bahwa bedakan, sadarlah bahwa agama yang kamu yakini dan yang kita yakini ini, bagaimanapun juga kita berusaha untuk memahaminya, tetap bersatu sebagai persepsi, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang disampaikan wahyu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita memahami status agama yang kita pahami ini, maka tidak mungkin kita akan bersikap radikal atau intoleran atau memaksakan kehendak. Pasti kita akan menjadi pribadi yang toleran ketika kita memahami bahwa agama yang kita pahami adalah masih sebatas persepsi. Sebenarnya itu yang hendak kita sampaikan lewat ulasan-ulasan yang dan karena persepsi antar sama persepsi bukan berarti tidak ada upaya untuk saling menguat, tarik menarik. Kita boleh saling memasarkan persepsinya, boleh. Tapi ukurannya bukan persepsi, ukurannya adalah sesuatu yang lebih supreme daripada persepsi apa? Akal sehat. Logika itu bukan berdasarkan pemahaman setiap orang. Ada pakemnya, ada parameternya, dan karena itu ilmu pengetahuan orang bisa menerima 2 dikali 2 sama dengan 4. Mau mazhab apapun, mau agama apapun akan sama. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang kita bisa sepakat. Kalau udah bubar ini hukum negara semua. Oke, kita harus
mengakhirinya dengan sebuah closing statement bahwa saya ingatkan kembali bahwa tema kita adalah agama antara persepsi dan realita. Setelah apa yang kita bahas, saya minta Ustadz Habib Dr. Muhsin Labib untuk memberikan closing statement seputar agama antara persepsi dan realita, agar menjadi pesan kepada para pemirsa Al-Qudwah TV. Ya, apapun keyakinan kita, agama, mazhab, persepsi-persepsi apapun, itu adalah hasil pikiran kita. Silahkan mempertahankan keyakinan Anda berupa agama. Silahkan mempertahankan keyakinan Anda berupa mazhab atau pandangan apapun. Tapi sadari bahwa itu bukan wahyu. Kalaupun Anda harus mempertahankan dan mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinan Anda tentang agama, mazhab, ukurannya bukan keyakinan itu sendiri, tapi sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain. Yang karena itu kita bersepakat. Apa? Akal sehat. Akal sehat adalah alat. Aturan pakainya adalah logika. Kalau ada orang menolak akal sehat dan logika, berarti dia ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manusia. Kalau agama ini dipahami tidak dengan akal, berarti agama memang khusus didatangkan, didakwakan untuk orang-orang yang tidak berakal, bukan untuk kita. Karena kita berakal, berarti memang kita tidak bisa menganut agama tanpa akal. Lebih baik kita tidak beragama daripada kita tidak berakal. Itu aja mungkin.